Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman viewers, yaitu yang berkaitan dengan masalah pengesahan perkawinan atau isbat nikah lewat e-court. Ada pertanyaan seperti ini, saya bacain. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengajukan permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah lewat online atau e-court, persidangannya gimana itu? Lewat online juga atau hadir di tempat pengadilan agama setempat? Mohon tanggapannya Bang. Baik, untuk proses pengajuan permohonan pengesahan nikah di pengadilan agama atau yang lebih dikenal dengan isbat nikah kalau di pengadilan agama, kemudian permohonannya itu diajukan secara online melalui e-court, melalui saluran elektronik yang disebut dengan e-court di websitenya Mahkamah Agung. Gimana itu tahapan prosesnya? Tahapannya gini teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan yang mengajukan permohonan ini bukan advokat, bukan pengacara, melainkan masyarakat biasa, dan ingin mengajukan permohonan secara online, maka tetap si orang tersebut harus datang terlebih dahulu ke pengadilan agama. Untuk apa? Untuk membuat akun e-court bagi pengguna selain advokat. Setelah kita misalkan punya akun e-court dan akun e-courtnya sudah aktif, maka barulah kita bisa mendaftarkan permohonan secara online. Dan pendaftarannya itu bisa kita daftarkan misalkan di rumah ataupun di kantor, itu bisa karena akun e-court kita sudah aktif. Setelah pendaftarannya selesai, kemudian kita membayar panjar biaya perkara secara online juga, transfer, maka nanti akan ada notifikasi-notifikasi melalui email kita yang menerangkan bahwa misalkan pendaftaran perkara kita berhasil didaftarkan dengan nomor register perkara berapa. Itu biasanya ada notifikasi seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada notifikasi lewat email berupa panggilan persidangan untuk menghadiri persidangan. Nah, untuk hadir di persidangan itu hadir secara offline atau datang langsung ke pengadilan agama. Setelah itu biasanya hakim akan bertanya, bagaimana kesimpulan saudara? Kalau misalkan kesimpulannya disampaikan secara lisan, bisa disampaikan pada saat sidang itu juga. Atau ingin menyampaikan kesimpulan secara tertulis, itu juga bisa. Dan biasanya kalau kesimpulan bisa dilakukan secara online di akun e-court kita. Kemudian setelah itu nanti akan ada putusan dari majelis hakim. Dan majelis hakim juga biasanya untuk putusan ini akan diupload di akun e-court. Tapi tidak menutup kemungkinan sidang putusannya pun diselenggarakan secara offline, diselenggarakan secara tatap muka langsung di persidangan di pengadilan agama tersebut. Jadi untuk sidang permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah, meskipun diajukan melalui e-court secara online, akan tetapi tidak semua rangkaiannya dilakukan secara online. Apa saja yang online? Pertama, pendaftaran permohonan isbat nikah itu bisa secara online tanpa kita harus datang ke pengadilan agama. Kemudian pada tahap persidangan itu dilakukan secara tatap muka atau offline, datang langsung ke pengadilan. Dan kurang lebih sidang isbat nikah itu ya 1, 2, sampai 3 kali, paling banyak 3 kali. Rata-rata 1-2 kali juga sudah bisa selesai kalau misalkan semua syarat formil dan materialnya sudah terpenuhi. Kemudian tahapan selanjutnya yang bisa diselenggarakan secara e-court adalah sidang penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan. Tapi biasanya di pengadilan agama tidak semua nih yang menerapkan putusan itu di akun e-court. Ada saja hakim yang meminta kepada si pemohon ini untuk tetap hadir pada saat sidang pembacaan putusan. Tetapi ada juga nih majelis hakim yang akan menyampaikan putusannya itu melalui e-court saja tanpa harus menggelar persidangan tatap muka. Nah, jadi beda-beda ya. Gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.